Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina, guru bidang studi prakarya SMA Islam An-Nizam Medan. Oke, guten Morgen, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang the importance of packaging. Oke, yang akan saya jelaskan sendiri. Oke. How was your day? I hope you fine. Semoga kalian baik-baik saja. Semoga kalian juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, pengemasan produk kerajinan untuk pasar lokal. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang pengemasan produk kerajinan untuk pasar lokal. Ya, di mana pengemasan itu adalah hal yang sangat penting untuk mendistribusikan produk-produk kita. Oke? Nah, apa sih pentingnya pengemasan produk kerajinan untuk pasar lokal? Kenapa sih penting pengemasan? Padahal kan pengemasan itu cuman luarnya doang, ya kan? Itu adalah hal yang sangat penting ya, karena packaging adalah hal yang utama dilihat orang, ya kan? Sebelum orang melihat produk kita, mereka melihat packaging kita, mereka melihat pengemasan kita. Apalagi produk lokal sangat penting untuk dibumingkan packagingnya. Ya, oke. Sebelum kita membahas pengemasan di produk kerajinan lokal, kita akan membahas tentang definisi pengemasan. Ya, oke. Kemasan itu sendiri adalah dapat diartikan sebagai wadah atau pembungkus yang berguna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan, ya, kerusakan pada bahan yang dibungkus. Nah, pengemasan kerajinan lokal adalah salah satu cara yang dilakukan untuk membuat pasar tertarik untuk mendistribusikannya, atau salah satu hal yang sangat penting agar pasar tertarik untuk membelinya, ya kan? Oke. Nah, fungsi pengemasan itu sendiri apa sih, Bu? Nah, fungsi pengemasan itu adalah yang pertama, produk yang dikemas akan tampak lebih menarik. Ya, akan tampak lebih menarik, bersih, dan tahan dari benturan. Nah, lalu tidak hanya itu, tapi produk yang di packaging atau dikemas akan terhindar dari kotoran-kotoran, ya, atau debu. Nah, lalu yang kedua adalah menampilkan daya tarik dari produk kerajinan yang dapat menambah nilai jual produk kita. Nah, kemasan juga salah satu ciri pembeda antara produk yang satu dengan produk yang lainnya. Misalnya nih, kamu jualan ulos. Nah, ulos kamu dengan ulos tetangga kamu akan terlihat bedanya jika cara pengemasannya juga berbeda, ya. Nah, kemasan yang menarik juga mampu memikat dan menarik perhatian konsumen. Jadi, melihat packaging kamu saja, pembeli sudah tertarik dari situ, tanpa harus melihat bahannya dulu gitu. Tapi dari luarnya aja, tampak luarnya aja itu sudah menarik bagi perhatiannya si konsumen itu, ya kan? Nah, lalu kita sudah membahas ya, kemasan itu ada 3 ya, kemasan primer, kemasan sekunder, kemasan tersier. Nah, kemasan primer itu apa sih? Kemasan primer itu, oke, kita bahas ulang lagi ya. Kemasan primer adalah kemasan yang melekat pada produk atau kemasan yang langsung mewadahi atau membungkus, ya. Jadi kemasan itu langsung dibungkus dan atau dia wadah sebagai wadah utamanya. Itulah dia kemasan primer, ya. Sedangkan kemasan sekunder adalah kemasan yang berisi beberapa kemasan primer atau kemasan yang memberi perlindungan terhadap
produk tetapi tidak secara langsung. Ya, jadi pengemasan secara sekunder adalah pengemasan yang tidak secara langsung untuk melindungi produk tersebut, ya kan? Yang secara langsung untuk melindungi produk-produk tersebut adalah kemasan primer. Oke, kita lanjut ke kemasan primer, ya. Nah, sebelumnya kita kan juga bingung ya, masih bingung-bingung yang mana sih sebenarnya kemasan primer itu, yang mana sih sebenarnya kemasan sekunder itu, yang gimana sih bentuknya, ya kan? Nah, ini ya, kaleng susu itu adalah kemasan primer, ya, karena dia langsung mewadahi produk itu. Nah ya, sama kayak kita biasanya kita jajan snack biasa, itu juga adalah kemasan primer. Nah, kemasan yang langsung mewadahi produk tersebut, ya. Oke. Nah, lalu kemasan sekunder, ya kan? Kalau kalian beli ke Indomaret, ya kan, beli 1 biji Indomie, berarti kalian itu beli Indominya dengan kemasan primernya. Tetapi kalau kalian beli 1 dus atau 1 bungkus besar, 1 dus Indomie, berarti kalian membeli 1 Indomie dengan kemasan primer dan kemasan sekundernya. Karena kemasan sekunder itu adalah kemasan ya untuk melindungi beberapa kemasan primer. Ya. Oke. Nah, lalu kemasan yang ketiga, ya kan? Kan tadi ada ya tahapan-tahapannya, ada kemasan primer, kemasan sekunder, lalu yang ketiga adalah kemasan tersier, ya. Nah, atau kemasan tersier ini atau tertiary packaging, ya, sering juga disebut dengan transport packaging. Nah, atau kemasan yang digunakan untuk menggabungkan seluruh kemasan sekunder untuk memudahkan proses transportasi dan mencegah kerusakan produk. Ya, jadi misalnya ini contoh dari kemasan tersier adalah palet kayu, cardboard, plastik, dan screenboard yang digunakan untuk memudahkan proses transportasi dan melindungi sekumpulan produk yang sudah dikemas dalam kemasan sekunder. Ya, jadi misalnya kalian tadi nih udah beli nih, ya kan? Beli nih 1 biji ini, berarti kalian sudah membeli 1 mie dengan 1 kemasan primer. Kalau kalian membeli beberapa sampai 1 dus, itu berarti kalian telah membeli beberapa mie dengan kemasan primer dengan juga kemasan sekunder, ya kan? Nah, kalau kemasan tersier ini adalah kemasan yang melindungi beberapa kemasan sekunder, ya kan? Contohnya ini dia, ada contoh dari kemasan tersier, ya. Nah, ini yang gambar pertama. Kemasan tersier itu terdiri dari beberapa ya. Ada yang kayu, ada yang kardus, ada juga yang plastik, ada juga yang kaca. Tergantung bahan yang akan masuk ke dalam. Misalnya, ya kan, kalau kalian pernah ngelihat di toko-toko, ya kan, ada jual rokok ya. Nah, kalau jual rokok itu dia 1 kotak rokok itu berarti dia menjual 1 produk yang produknya itu dikemas dengan kemasan primer, ya kan? Nah, lalu kemasan primer itu akan dikemas lagi dengan beberapa produk-produk itu, ya, itu akan disebut dengan kemasan sekunder. Nah,
kemasan sekunder itu akan di-packaging lagi, akan dikemas lagi menjadi satu produk, ya kan? Produk itulah dia kemasan tersier, ya. Oke, jadi ada dia memakai kardus, ya. Ada juga yang dia memakai kayu, ya. Oke. Ini ada studi kasus, ya. Ulos sebagai kerajinan lokal. Nah, kita lihat sendiri ya, cara penjualan produk ulos itu sangat bermacam-macam, ya kan? Ada yang dia langsung dijual dengan digantung-gantung, ada yang juga dijual itu langsung masuk plastik kresek gitu loh. Nah, di situ kita bisa melihat ya kan, kurangnya kurangnya penjualan ulos itu karena orang pertama kali melihatnya dengan packagingnya. Packagingnya biasa-biasa aja. Orang beli ulos itu karena memang butuh, bukan karena bagus ya packagingnya, orang tertarik gitu loh. Jadi kebanyakan orang beli ulos itu karena orang butuh untuk memakainya di kegiatan adat, ya kan? Tapi tidak pernah loh orang beli, jarang orang beli ulos itu karena memang tampilannya cantik ya, gitu, menarik mata ya, gitu loh. Nah, karena kan orang membeli segala sesuatu itu karena ketertarikan dia. Nah, ya kan? Tapi jarang ada orang ya, kalau orang Batak sendiri itu beli ulos karena ada kegiatan adat yang akan dilaluinya. Nah, gimana nih cara kita sebagai orang Sumatera Utara ya, orang Sumatera Utara untuk menjual ulos ke daerah-daerah lainnya gitu loh, ya. Bisa juga ya ulos itu sebagai kerajinan nasional, ya kan? Gimana cara kita untuk menjual ulos sebagai kerajinan nasional. Nah, kalau lokal sendiri nih, misalnya ada orang Jawa, ya kan? Orang Jawa, gimana cara kita membuat produk ulos ini biar orang Jawa tertarik dengan ulos? Nah, berarti kan kita harus melihat produk kita sudah bagus kah gitu. Sudah bagus ya, karena ulos itu ditenun dengan serat-serat kain yang bagus. Nah, tetapi dalam packagingnya, dalam pembuat pengemasan ulos itu masih sangat kurang, ya kan? Oke, jadi mulai sekarang kita sudah harus berpikir gimana cara membuat packaging yang bagus untuk ulos, gimana biar pendapatan kita lebih banyak gitu ya dalam penjualan produk ulos. Nah, produk ulos ini juga banyak dikreasikan dengan penduduk-penduduk setempat yang menjual produk ulos, ya kan? Coba kita lihat ya. Nih, ada tas daur ulang ya, bergaya ulos. Nah, ya kan? Hal ini sangat banyak dijual di Sumatera Utara. Ya, tapi balik lagi, permasalahannya itu lagi. Packagingnya sangat buruk. Ya kan? Dia palingan dibungkus hanya dengan plastik putih atau plastik kresek, dimasukin plastik kresek aja, terus cuma dipajang-pajang doang gitu, tetapi tidak ada packaging yang bagus gitu loh, tidak ada packaging yang menarik perhatian atau menarik mata orang gitu untuk membeli tas daur ulang ini, ya kan? Oke. Nah, selanjutnya ada kerajinan lokal ya. Kerajinan lokal ini bisa kita lihat ya. Kerajinan ini sangat banyak dilakukan oleh orang-orang yang kreatif ya. Nah, ya kan? Ini tuh dari koran ya, tapi bisa ditumpuk-tumpukkan mereka menjadi sebuah tempat
wadah, sebagai tempat wadah. Nah, kalau yang gambar sebelah kanan itu dia dibuat jadi tempat vas bunga ya, tapi itu dari kaca. Jadi susunan-susunan kertas-kertas tadi itu disusun di kaca, ditempel-tempel. Nah, menarik kan? Nah, jadi gimana cara kita ya sebagai wirausahawan ya untuk membuat ini, mengemasnya menjadi menarik. Nah, ya. Oke. Kalau kita kemas dia cuman pakai plastik yang putih plong gitu gimana? Ya kan? Kalau misalnya kita buat dia untuk jadi plastik yang berwarna-warni dengan mempunyai motif-motif tertentu, apakah lebih indah? Nah, itu dia. Balik lagi ya. Packaging itu adalah hal yang sangat penting untuk kerajinan lokal. Karena orang melihatnya aja gitu loh. Udah produknya sudah cantik, tapi kalau misalnya packagingnya buruk, orang juga nggak akan tertarik. Tetapi ya, kalau misalnya produk kita biasa-biasa aja, tetapi packagingnya sangat luar biasa, orang akan memperhitungkan hal tersebut. Nah, kita akan mempelajari ya konsep dasar marketingnya. Nah, gimana biar produk-produk lokal kita tadi, produk-produk kerajinan kita tadi dapat disukai orang. Ya, ada marketingnya. Nah, kalau marketing dasarnya ini, konsep dasar marketingnya kita bisa sebut dengan AIDA, ya kan? Nah, AIDA itu apa sih gitu ya? Oke, akan kita bahas satu-satu. Oke, AIDA. Nah, AIDA itu terdiri dari A, action, ya. Lalu I-nya itu apa? Interest. Dan D-nya desire. A-nya lagi attention. Oke. Tahap pertama ini adalah attention. Attention. Ya. Attention atau tahap ini merupakan tahap awal ya. Tahap awal di mana konsumen mulai menyadari ya, di sini ada suatu produk ya. Nah, di sini adalah tahapan di mana konsumen mulai menyadari ya, menyadari loh ini ada loh produk ini, ternyata ada loh produk ini gitu loh ya. Pada tahap ini kita harus mencari tahu dan membuat strategi agar konsumen bisa sadar atas keberadaan produk kita. Nah, di sini kita membuat konsumen mengetahui kalau kita mempunyai produk ini, produk A, ya kan? Nah, lalu tahap ini dapat kita lakukan dengan menggunakan iklan video yang unik, lucu, dan menghibur. Atau jika melalui tulisan, maka kita dapat menciptakan headline ya yang menarik agar konsumen mulai membaca tulisan tersebut. Ya, jadi kalau misalnya kita mau membuat satu produk kita ini dikenal ya, dikenal sama konsumen kita harus membuatnya, kita coba iklankan. Kita iklankan produk-produk kita ini dengan cara yang unik ya. Oke, misalnya ulosnya nih, kita mau mengiklankan ulos. Nah, ulosnya langsung kita pakai ya kan, tetapi dengan kita kemas dengan bentuk atau konsep yang baik gitu loh, konsep-konsep yang sangat-sangat menarik. Nah, dan langsung konsumen itu tahu, oh ini mau memasarkan produk ulos gitu ya. Atau dengan cara kita membuat tulisan-tulisan atau kita buat satu spanduk gitu ya kan, atau selebaran-selebaran ya yang biasa kita sebarkan di media sosial. Nah, dengan tulisan-tulisan yang menarik dan bisa melihat orang tuh kalau misalnya mau nge-scroll langsung ini apaan nih gitu loh. Nah, kita
membuat konsumen menyadari kita memiliki sebuah produk, ya kan? Lalu tahapan selanjutnya ada interest, ya. Nah, pada tahapan ini konsumen mulai tertarik, ya. Udah di scroll tadi, ada produk kita nih gitu ya kan. Nah, dia mulai membaca gitu ya kan. Nah, mulai tertarik dan mempelajari mengenai manfaat produk. Nah, ini bahan ulos kita ini bagusnya gimana sih gitu ya. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membangkitkan rasa suka konsumen terhadap produk kita, ya, melalui keunggulan produk-produk kita itu. Nah, selain itu, kita juga dapat menampilkan pesan positif dari konsumen yang merasa puas atau testimoni, ya. Kalau dibilang kalau misalnya itu ada yang produk kecantikan, ini testimoninya gitu loh ya kan. Nah, produk ini tuh buat kulit aku makin cerah nih gitu. Ya. Ada testimoni dari konsumen sebelumnya yang merasa puas, ya, setelah menggunakan produk kita. Nah, biar hal ini kita perbuat agar konsumen yang belum membeli produk kita percaya bahwa produk kita ini produk yang bagus, produk yang unggul dibandingkan produk-produk pesaing yang lainnya, ya. Lalu selanjutnya ada desire, ya, atau tahapan di mana konsumen mulai memiliki keinginan untuk membeli produk kita, ya. Jadi di sini si konsumen mulai tertarik, ini kayaknya bagus nih, aku beli aja ya gitu. Nah, hal yang mendorong konsumen sampai pada tahap ini adalah ketika kita dapat meyakinkan konsumen bahwa produk kita yang paling dapat memenuhi kebutuhan mereka, serta dapat memberikan nilai tambah yang kita butuhkan, ya. Jadi di sini si pembeli atau si konsumen sudah positif lah ya, sudah mau membeli produk kita. Nah, karena produk-produk kita sudah memenuhi kebutuhan mereka. Nah, tahapan yang terakhir adalah action. Ya, tahapan ini merupakan tahapan akhir di mana konsumen mulai melakukan pembelian pertama. Ya, jadi ketika dia sudah ini kayaknya bagus nih, udah cocok kayaknya sama aku, ulosnya cantik, warnanya cantik gitu ya kan, aku beli aja deh gitu ya kan. Nah, inilah dia tahapan action, ya, di mana konsumen sudah mau melakukan pembelian pertama terhadap produk kita. Nah, dapat dikatakan tahapan ini adalah tahapan di mana konsumen akan memutuskan, ya, dia akan pakai produk kita kembali atau malah berganti dengan produk yang lain, atau produk kita ini dianggapnya udah dibeli, kayak gini ternyata nggak bagus, ternyata kemasannya doang yang bagus nih, nah gitu ya kan. Oke, di sinilah tahapan dimana konsumen itu akan percaya terhadap produk kita atau malah berganti ke produk yang lain. Nah, disinilah kita sebagai wirausahawan, ya, harus menjaga keunggulan produk-produk kita. Harus menjaga keunggulan produk kita. Ya, jadi di sini kita juga harus menjaga kepercayaan konsumen. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat memberikan kita pengetahuan yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu, ya. Dan semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Oke.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pembelajaran selanjutnya.